Oke teman-teman, saya share tentang monitoring hemodinamik. Ini salah satu kompetensi yang harus teman-teman miliki kalau teman-teman mau bekerja di ICU. Sebenarnya ini udah kerjaan kita sehari-hari, tapi memang di ICU akan banyak yang kita temui dengan monitoring kan, dengan monitor bedside gitu kan. Kalau kita bicara hemodinamik, ini pendahuluan sebenarnya di tubuh kita akan berfungsi bila jantung bisa memompa darah pada tingkat yang cukup, bagaimana pasokan oksigen dan nutrisi baik gitu, dan bisa sampai ke otak dan organ kita lain, bisa sampai optimal. Dan di hemodinamik sebenarnya ada istilah curah jantung, karena sebenarnya kalau kita bicara hemodinamik kita bicara tentang sistem kardiovaskuler gitu kan. Ini curah jantung yang menggambarkan jumlah darah yang dipompakan jantung ke seluruh tubuh setiap menit. Nah, sebenarnya tujuan utama dari pemantauan hemodinamik yang invasif monitoring nanti, karena nanti teman-teman akan belajar tentang invasif dan non-invasif, untuk menilai keadekuatan perfusi sistemik yang erat hubungannya dengan curah jantung secara kontinu. Nah, kalau kita bicara tentang monitoring hemodinamik, sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Dari sebelum tahun 1800 gitu, untuk menegakkan diagnosa ke pasien gitu, tahu nih denyut jantungnya ada atau tidak, caranya dulu itu menempelkan telinga ke dada kan gitu. Zaman dulu seperti itu. Kalau tahu nih denyut jantungnya berdenyut atau tidak. Nah, mulai 1800 gitu, Laennec itu mengembangkan stetoskop dengan mendengarkan suara siapa yang ini? Suara dari dada ke pemeriksa gitu. Nah, Laennec ini masih sampai saat ini masih kita pakai gitu di kebidanan untuk mendengarkan DJJ bayi yang secara manual, itu masih ada sampai saat ini. Nah, sphygmomanometer ini sampai saat ini masih ada, itu dikembangkan tahun 1896 oleh Rivarossi gitu. Ini dikembangkan. Nah, mulai tahun 1905 dikembangkan teknik auskultasi oleh Korotkov gitu. Karena dari teknik auskultasi keluarlah nanti sistolik, diastolik gitu yang kita bisa dengarkan. Makanya mulai tahun ini menjadi persyaratan, menjadi requirement untuk menjadi seorang perawat, tidak boleh budi gitu, nggak boleh budek gitu. Nah, di tahun yang sama, yang sampai saat ini masih kita pakai, kita masih mengembangkan yang electric transducer yang kita sambung ke monitoring. Itulah latar belakang tentang monitoring hemodinamik. Nah, kalau kita bicara tentang monitoring hemodinamik, sebenarnya kita bicara tentang hukum aliran, hukum Darcy. Dikatakan bahwa darah bisa mengalir dengan gampang, dengan mudah, karena ada perbedaan tekanan darah, tahanan di pembuluh darah, dan diameter. Semakin besar diameter, semakin flow yang dialirkan, cairan yang dialirkan akan semakin banyak. Kan gitu. Untuk pengertian hemodinamik menurut Mosby 98, itu merupakan aspek fisik dari sirkulasi darah, termasuk fungsi jantung dan karakteristik fisiologis kardiovaskular perifer. Tadi di awal saya bilang bahwa kalau kita bicara monitoring hemodinamik, berarti kita bicara tentang sistem kardiovaskuler. Nah, pengertian dari pemantauan hemodinamik menurut Barbara 2008 itu pengukuran terhadap sistem kardiovaskuler yang bisa dilakukan dengan cara non-invasif dan juga dengan invasif monitoring gitu. Jadi kita bisa ukur nih gitu kan, non-invasif dan invasif. Tujuan dari pemantauan hemodinamik gitu, tujuannya kita dari pemantauan hemodinamik kita bisa memberikan informasi tentang keadaan pembuluh darah, berapa jumlah darah yang dipompakan gitu, yang ada di dalam tubuh, dan jantung memompakan ke seluruh tubuh gitu kan. Itu tujuan yang pertama. Sedangkan tujuan yang selanjutnya dari pemantauan hemodinamik, kita bisa mengevaluasi fungsi dasar kardiovaskuler
memastikan adanya disfungsi kardiovaskuler sebagai tindakan khusus gitu kan, petunjuk khusus yang berguna untuk memperbaiki fungsi kardiovaskuler, juga mengevaluasi kegunaan tindakan. Juga bisa mendeteksi secara dini kalau ada kasus-kasus yang mengancam jiwa atau tamponet jantung. Nah, pada kasus-kasus tamponet jantung ini bisa kelihatan nih, kalau ada drain yang terpasang gitu kan, ada drain yang terpasang, dia langsung berhenti gitu, langsung berhenti. Nanti kita lihat 1 jam kemudian drainnya itu masih mengalir atau enggak. Kalau enggak ada, ya itulah tanda-tanda terjadinya tamponet jantung gitu kan. Heart rate meningkat gitu, kalau dia ada urin-urinnya berhenti gitu. Nah, itu yang harus dilihat. Nah, memang untuk memastikan adanya tamponet jantung gitu kan, memang itu harus dilihat dari X-ray kan gitu. Selanjutnya dari pemantauan hemodinamik, mengevaluasi respon pasien dengan cepat terhadap pemberian obat-obatan dan dukungan mekanik. Pemberian obat-obatan, kalau misalkan pasien diberikan obat-obat vasoaktif, nanti bisa dilihat nih nadinya naik atau enggak, gitu, heart rate, tensinya naik atau enggak, gitu kan. Kalau dia dikasih ventilasi mekanik, lihat RR pasien kan gitu, dia respon atau enggak, malah kalau dikasih RR di mesin malah dia enggak ini kan gitu, itu yang bisa dilihat. Mengevaluasi keefektifan dari fungsi kardiovaskuler, itu beberapa tujuan dari pemantauan hemodinamik. Nah, indikasi, apa sih indikasi untuk kita memantau hemodinamik? Dari indikasi kita bisa tahu nih kalau ada penurunan fungsi jantung, apakah AMI atau CHF atau kardiomyopati, itu bisa kelihatan. Pada pasien-pasien dengan gangguan tipe kardiogenik shock, neurologis, atau dia anafilaksik, itu bisa juga menjadi indikasi untuk kita memantau hemodinamik pasien. Serta untuk pasien-pasien yang memang ada penurunan urin output, apa karena dehidrasi, perdarahan, atau pembedahan. Kalau dia penurunan urin output kelihatan apakah tensinya turun gitu, heart rate-nya naik, itu harus dilihat gitu kan. Prinsip dari pemantauan hemodinamik sebenarnya yang dilihat cardiac output. Ini yang kita pantau. Normalnya cardiac output 4-6 liter itu normal. Memang average rata-rata itu 5 liter. Cardiac output ini cukup atau tidaknya dipengaruhi oleh prelude, beban awal, dipengaruhi oleh afterload, beban akhir, kontraktilitas dari jantung, dan juga heart rate. Inilah 4 faktor yang mempengaruhi cardiac output. 4 faktor ini dipengaruhi oleh pressure. Pressure-nya ada gangguan atau tidak, atau ada resisten atau enggak, atau flow-nya bagaimana, ada sumbatan atau tidak gitu kan. Ini juga akan mempengaruhi 4 faktor ini. Kalau misalkan di prelude, ini memang regangan serabut otot sebelum sistole, volume dalam ruang jantung sebelum akhir diastole. Kalau kita ingat hukum Starling, ini semakin regang serabut otot jantung sampai batas tertentu, semakin kuat kontraksi dari jantung tersebut. Sedangkan di afterload, ini tekanan atau tahanan yang harus dilawan oleh ventrikel pada saat ejeksi. Ini ditentukan oleh resistensi katup aorta, tekanan arterial sistemik, dan viskositas dari darah. Untuk kontraktilitas, ini kekuatan kontraksi ventrikel, bagaimana jantung bisa memompa dengan baik, kan gitu yang bisa dilihat. Untuk melihat variabel hemodinamik, sebenarnya kita bicara tentang sistem sirkulasi. Jadi ada 2 sistem sirkulasi di dalam tubuh kita. Sistem sirkulasi secara sistemik atau yang kita kenal dengan peredaran darah besar gitu kan. Ini sirkulasi pulmoner yang kita kenal dengan peredaran darah kecil. 2 sistem peredaran darah ini dipengaruhi oleh pompa, tahanan, dan tekanan. Di tahanan, kalau dia terpasang PA kateter akan kelihatan nanti nilai SVR-nya berapa, PVR-nya berapa. Ini kelihatan kalau pasien itu terpasang PA kateter. Sedangkan di tekanan, kita bisa lihat di monitor dengan MAP, atau kalau dia terpasang CPP, CVC, dia akan kita hitung nanti CPP-nya berapa. Gitu.
Nah, untuk peredaran darah sistemik, ini peredaran darah besar gitu. Ini peredaran darah yang banyak mengandung O2 yang dialirkan ke seluruh tubuh dari atrium kiri ke ventrikel kanan, nanti keluar dari melalui aorta yang dialirkan ke seluruh tubuh gitu kan. Nanti sisa-sisa metabolisme ini masuk ke atrium kanan, ke ventrikel kanan, nanti ke arteri pulmonalis dan dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk CO2. Satu-satunya vena yang banyak mengandung CO2 gitu kan. Satu-satunya vena arteri yang banyak mengandung CO2 yaitu arteri pulmonalis. Sedangkan satu-satunya vena yang banyak mengandung O2 yaitu vena pulmonalis. Seperti kita tahu kalau biasanya darah vena kan banyak mengandung CO2 bukan O2, tapi ini berbeda di sistem sirkulasi di dalam tubuh kita. Nah, cardiac output dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume, sedangkan stroke volume itu dipengaruhi oleh beban awal, kontraktilitas, dan afterload. Beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah yaitu cardiac outputnya kurang, itu juga akan berpengaruh dengan tekanan darah. Tahanan pembuluh darah perifer, kalau misalkan diastoliknya rendah, pada saat kita melakukan pengkajian, kita ukur tensi, diastolik rendah itu kelihatan tuh di ekstremitas bagian bawah dia akralnya dingin. Itu tanda untuk kalau kita lihat diastolik pasien itu rendah. Elastisitas arteri juga akan mempengaruhi tekanan darah, volume darah, kekentalan darah pada pasien-pasien yang HB-nya tinggi, supaya peredaran darahnya itu lancar, HB-nya itu dikeluarkan. Itu karena kalau dia kental darahnya, darah itu akan mengalir dengan lambat. Usia juga akan mempengaruhi tekanan darah. Kalau usianya udah tua, udah 60, tensi 130 itu normal. Tapi kalau misalkan usianya masih 17, tensinya 140-an, 130, harus dicari penyebabnya itu apa. Untuk emosi, untuk orang-orang yang habis marah-marah ya jangan ditensi, supaya hasil yang didapat pada saat dia mengukur tensi itu benar-benar akurat gitu. Dan juga exercise pada saat aktivitas. Atau ini buat teman-teman yang dinasnya di poliklinik atau dinas di emergensi, pada saat pasien datang yang masih bisa bisa berjalan gitu kan. Pada saat datang ya jangan langsung ditensi, lakukan anamnesa dulu 10 menit baru dilakukan tensi supaya hasil yang didapat tensinya itu bagus gitu, maksudnya nggak bias gitu. Nah, untuk pemantauan hemodinamik, ini ada dua. Ada invasif dan ada non-invasif. Nah, yang invasif ini di intraarterial pressure, kalau pasien terpasang intraarterial, apakah di radialis, ataukah di femoralis, di dorsalis pedis, gitu kan. Ini yang kita pasang di arteri. Sedangkan untuk CPP, PAP dan LAP ini kalau terpasang PA kateter untuk invasif monitoring. Untuk non-invasif, untuk non-invasif ini sebenarnya kerjaan kita perawat. Kerjaan kita perawat yang memang, mohon maaf, kalau dilihat di ICU ini udah banyak tidak dikerjakan gitu. Karena apa? Karena memang kita lebih cenderung melihat ke monitoring. Padahal seharusnya ini bisa kita lakukan di inspeksi, gimana ada cuping hidung atau enggak, ada sianosis atau enggak pasien kan gitu, pergerakan dadanya simetris atau enggak kan gitu, abdomennya kelihatan tegang atau enggak, itu bisa kelihatan. Dipalpasi, pada saat kita melakukan palpasi, ada nyeri enggak di dada, ada di sela iga, ada massa atau enggak, ada krepitasi, ada rigid enggak di abdomen, itu bisa kita raba sebenarnya. Di perkusi, nah itu yang harus kita lakukan. Di perkusi harus kita lihat di dada sebelah kiri dan di dada sebelah kanan. Pada saat kita melakukan perkusi di dada sebelah kanan ada dullness, itu yang harus kita lihat ada apa. Harusnya di sebelah kanan tidak ada dullness, harusnya di sebelah kiri karena dia ada jantung di sana gitu. Kalau nanti dilihat di X-ray, oh ada sama-sama putih gitu kan, apakah dia atelektasis atau dia massa gitu. Untuk massa memang ada pemeriksaan lain untuk dilihat. Kalau dia atelektasis itu sih lebih gampang, diberikan nebulizer, dilakukan chest fisioterapi, nanti
atrekstasisnya itu bisa hilang gitu kan. Nah itu. Nah satu lagi auskultasi. Auskultasi stetoskop di ICU itu fungsinya bukan untuk tensi. Stetoskop di ICU fungsinya untuk mendengarkan bising usus, bising aorta, ronhi gitu kan, dengarkan suara jantung gitu. Ada itu yang harus kita lihat, terutama pada pasien-pasien yang terpasang NGT sebelum kita pemberian makan gitu kan, itu harus benar-benar dicek posisinya masih tetap benar atau tidak gitu. Jangan nanti karena udah dipasang ya udah selesai dicek langsung pemberian makan langsung diberikan langsung dikasih padahal tidak, apalagi terutama yang masih teman-teman yang masih ngasihnya bolus-bolus. Kalau toh kita yang continue pun itu harus benar-benar dicek posisinya masih tetap sama atau tidak gitu. Dan inilah yang non invasif yang memang kita sampai saat ini perawat di ICU ya karena ada monitor yang ngelihatnya hanya monitor saja gitu kan. Nah ini yang benar-benar harus kita lihat sebenarnya. Capillary refill itu juga penting, CRT. CRT harus benar-benar kita kaji tiap shift minimal gitu kan. Karena dari CRT itu kelihatan perfusi jaringannya bagus atau enggak. Karena itu salah satu tanda untuk melihat perfusi jaringan bagus atau tidak dengan capillary refill gitu. Terutama pada pasien-pasien yang memang AGD-nya nggak pernah dicek-cek kan gitu intinya. Karena memang mungkin karena BPJS atau apa gitu, karena ada limit segala macam ngeceknya jarang gitu kan. Nah itu yang benar-benar harus diperhatikan dengan capillary refill time pasien. Nah untuk untuk non-invasive monitoring yang kita kaji sebenarnya itu baik itu status hemodinamik yang kita lihat nanti monitoring EKG gitu. EKG-nya harus dilihat, heart rate-nya atau denyut jantungnya juga harus benar-benar kita lihat gitu kan. Untuk tensi, status kesadaran pasien, kompos mentis, apakah dia soporokoma gitu kan, itu benar-benar harus dilihat. Pulse oximetri dan produksi urin ini benar-benar harus kita perhatikan. Produksi urin tidak hanya total urin yang kita lihat, tetapi perubahan warna urin itu pun harus kita perhatikan, itu yang benar-benar harus kita kaji. Nah, untuk yang non-invasif yang EKG, nah EKG juga teman-teman jangan cuma ngelihat, oh heart rate-nya 60, heart rate-nya 68, dilihat apakah ada VS, ada AS gitu kan. Temperatur juga jangan hanya cuma yang hipertermi. Pada pasien-pasien yang sepsis, itu juga cenderung hipotermi untuk temperatur gitu kan. Respirasi juga harus benar-benar diperhatikan, jangan nanti ada istilah yang istilah apnea mendadak gitu. Istilah seperti itu nggak boleh di ICU karena yang namanya respirasi nggak ada yang langsung apnea kecuali heart attack. Blood pressure itu tergantung klinis pasien. Apakah kita mau ukur tiap 15 menit, tiap 30 menit, ataukah dia tiap 1 jam dia klinis pasien. Dan saturasi juga memang memudahkan kita supaya kita nggak tusuk-tusuk pasien AGD terlalu sering gitu. Tapi jangan salah, jangan hanya berpatokan dengan saturasi, tapi lihat juga klinis pasien. Meskipun saturasi masih bagus, tapi kalau klinis pasien atau napas pasien udah nggak bagus ya, itu harus jadi warning buat kita dalam memantau hemodinamik pasien. Nah ini gambaran dari monitoring, ini tensi pasien ini SpO2, saturasi, RR gitu kan. Ini bisa dilihat heart rate dan RR pasien itu memang harus benar-benar dilihat. Nah untuk parameter hemodinamik yang non invasif, lihat blood pressure, MAP, heart rate, SpO2, RR dan temperatur ini benar-benar harus kita perhatikan. Nah untuk non invasif monitoring kita bisa ukur secara manual atau kita bisa ukur secara otomatis. Kalau secara manual yang kita butuhkan itu memang stetoskop karena kita harus mendengarkan bunyi Korokov gitu. Bunyi Korokov. Alat yang kita butuhkan sphygmomanometer dan stetoskop. Ada perbedaan tekanan di non-invasif 20 mm lebih rendah dari pengukuran invasif monitoring. Untuk pengukuran tekanan darah yang non-invasif gitu. Ini pengertian dari tekanan darah, kekuatan tekanan darah yang menekan pembuluh darah secara vertikal pada saat darah dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh.
yang ditentukan oleh kekuatan dan jumlah darah yang dipompakan oleh jantung dan fleksibilitas dan ukuran dari nadi. Itu definisi dari tekanan darah. Nah, untuk sistolik itu yang paling tekanan darah yang tertinggi, diastolik yang merendah, nilai MAP, nilai rata-rata tekanan darah gitu kan. Ini ada rumusnya, sistolik tambah diastolik kali 2 dibagi 3. Contohnya misalkan sistoliknya 100, diastoliknya 70, berarti 70 dikali 2, 140, ditambah 100, 240, dibagi 3, berarti MAP-nya 80 mm Hg. Rumus ini bisa kita pakai kalau kita ukur secara manual. Tapi kalau kita pakai Dinamap, otomatis MAP-nya sudah terlihat, gitu kan. Nah, untuk normalnya tekanan darah sistolik normalnya 100 sampai 130, diastolik 60 sampai 90. Sedangkan untuk MAP normal 70 sampai 100 mm Hg, itu normalnya MAP gitu kan. Untuk di ICU biasanya dokter di ICU minta MAP 70 mm Hg atau tidak boleh di bawah 65 mm Hg. Tetapi untuk kasus-kasus neuro MAP 90 mm Hg itu yang benar-benar harus dilihat gitu. Jadi untuk neuro dia berbeda. Tidak boleh di bawah 90. Kenapa tidak boleh di bawah 90? Supaya flow-nya ke otak itu cukup gitu. Darah yang dialirkan ke otak itu cukup. Di jantung ini ada periode sistolik sepertiga siklus jantung dan periode 2/3 siklus jantung. Ada perbedaan tekanan sistolik dengan tekanan diastolik itu yang dikenal dan disebut dengan nilai PP gitu kan. Normal nilai PP itu 40 sampai 65 mm Hg. Kalau nilai PP-nya dekat, nilai PP-nya perbedaan sistolik diastoliknya dekat kurang dari 40 mm Hg, itu bisa disebabkan karena arterostenosis, hipovolemik, dan atau juga pasien-pasien dengan CHF. Nah, sering pasien CHF tensinya 90/70 itu nilai PP-nya dekat. Kalau dia PP-nya jauh, nilai PP perbandingan PP-nya itu lebih dari 65 mm Hg gitu, bisa disebabkan karena aorta regurgitasi, hipertensi sistemik gitu. Kalau pada pasien-pasien hipertensi, tensinya 180/100 gitu, atau dia kadang 200/100 gitu, yang nilai perbandingan MAP-nya lebih dari 65 mm Hg. Ini untuk pengukuran tekanan darah secara tidak langsung gitu. Kita menggunakan metode auskultasi. Ini yang kita lakukan. Nah, ini alatnya. Apakah mau pakai alat yang seperti ini atau yang pakai air raksa? Sebenarnya yang lebih akurat yang pakai air raksa gitu kan. Bukan akurat. Nggak menimbulkan error asal air raksanya nggak hilang aja. Kalau kita pakai yang model seperti ini atau yang kita dimonitor di ICU, itu harus dilihat pemakaiannya udah berapa ribu jam dan harus dikalibrasi. Biasanya alat-alat seperti itu ada pemakaian 5.000 jam harus dikalibrasi. Kalau nggak dikalibrasi gimana ya, hasil yang ada di monitoring ya error gitu, nggak benar. Makanya dibilang nanti, oh di monitoringnya bagus, kenapa klinisnya jelek gitu kan. Makanya kita tidak boleh hanya melihat di monitoring, tapi lihatlah klinis pasien gitu. Itu yang harus benar-benar dilihat. Nah, satu lagi yang mungkin tidak jarang diperhatikan oleh kita, karena sebenarnya ini berpengaruh dengan tensi pasien, yaitu manset. Jadi harus dilihat banget gitu, harus dipilih banget manset yang tepat gitu, karena ukuran manset yang kecil bisa menimbulkan overestimasi dari tekanan darah. Sebenarnya kalau kita beli monitor itu kita dapat 3 manset yang ukuran sedang, ukuran kecil, sama ukuran besar.
Sebenarnya ada 3 manset. Kenapa ada 3 itu harus diganti gitu. Jangan nanti pasiennya yang lengannya kecil dikasih yang ukurannya ngoblok-ngoblok sampai lengannya itu sampai saat ini pun masih ada saya lihat di rumah sakit. Jadi mansetnya kebesaran atau mansetnya kekecilan gitu. Padahal kalau itu pengaruhnya apa yang didapat? Itu pengaruhnya ke tensi yang diukur nanti, yang dimonitor itu sebenarnya. Jadi itu yang harus benar-benar kita perhatikan untuk manset yang dipasang di pasien gitu. Nah, yang harus diingat juga pada saat kita menaruh manset itu harus 2 jari di atas fossa kubiti, benar-benar harus diukur. Tetapi kenapa kalau misalkan di ICU ini manset udah di sini nih, udah ditekukan lengan ini, tapi manset masih tetap dipasang. Padahal itu harus diperbaiki. Nah, satu lagi kesalahan umum gitu dalam mengukur tekanan darah ya karena pengukuran manset yang penggunaan manset yang tidak sesuai dengan pasien gitu. Nah, ini kalau di luar itu manset ukurannya ada sampai 4. Karena rata-rata berat badan pasien di luar itu lebih dari 100 kilo gitu. Jadi mereka ganti itu mansetnya sama yang ukurannya besar. Nah, untuk pada saat kita mengukur tensi, kalau di ICU kan memang baju ICU tipis, jadi itu manset itu bisa kita taruh di atas baju pasien. Tapi kalau kita pada pasien-pasien yang menggunakan bajunya yang memang tebal, itu harus disingsing, harus dinaikkan. Karena itu akan berpengaruh nanti pada saat hasil yang didapatkan. Nah, satu lagi pada saat kita mau mengukur tensi secara manual, pada saat kita menaikkan tensi, setelah manset itu dipasang, kita harus raba nih radialis pasien, gitu kan, harus diraba. Kita naikin nih tensi, naikin tensi misalkan pas di angka 100, arteri radialisnya tidak teraba. Nah, itulah yang kita naikkan dari 100 menjadi 130 gitu. Tapi kan sering perawat itu tidak meraba radialis langsung tensi pasien gitu. Sampai di tensi sampai 170 pasiennya sampai aduh sakit udah kesakitan. Pas diturunin tensinya cuma 110 gitu. Itu akan jadi masalah bila terjadi sumbatan di pembuluh darah pasien gitu. Itu akan jadi masalah. Kalau nggak ada sumbatan nggak jadi masalah. Nah, itu yang benar-benar harus kita perhatikan pada saat kita mengukur tensi. Dan satu lagi, pada saat kita menurunkan tensi untuk mendengarkan, kan sering tuh perawat kecepatan. Akhirnya turun, nggak kedengeran yang bawahnya berapa, akhirnya dipompa lagi. Nah, itu kurang tepat kalau seperti itu. Kalau misalkan kita mau pompa lagi di tangan yang sama, itu harus tunggu 5 menit dulu. 5 menit gitu kan. Nanti kalau misalkan kita nggak mau nunggu ya harus pindah ke tangan sebelahnya. Nggak bisa kita karena nggak kedengeran dipompa lagi, itu nggak bisa. Itu akan mengakibatkan hasil yang kita dapatkan tensi pasien itu kurang tepat. Gitu. Nah, ini dan satu lagi yang harus diperhatikan pada saat kita nuruni, itulah yang kita dengar dengan suara Korotkov 1 bunyi dek pertama itu sistolik, itu Korotkov 1 yang bunyi yang terakhir sampai nggak terdengar itu Korotkov 5. Itu yang bunyi diastolik gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat di oksigen saturasi. Kalau di oksigen saturasi ini merupakan indikator dari presentasi Hb yang tersaturasi dengan oksigen pada saat pengukuran. Juga merupakan perbandingan Hb yang tersaturasi terhadap Hb dalam darah. Itu oksigen saturasi. Nah, yang kita lihat gitu saturasi sebenarnya ini pada saat kita masang probe di sini, ini ada infrarednya nih untuk bisa melihat berapa sih nanti saturasi yang terekam di saturasinya gitu kan. Yang kita perhatikan juga ini kita harus perhatiin gelombangnya. Kalau nggak ada gelombangnya nggak keluar itu nanti angkanya gitu. Jadi ini yang harus kita lihat. Penempatan probe ini yang kalau di ICU nggak mungkin lah kita taruh di sini gitu kan. Kalau di ICU kita pasti kalau nggak di tangan di kaki gitu. Tapi harus diingat gitu. Fungsinya probe saturasi ini untuk pasien-pasien yang udah mulai kompos mentis di ICU gitu kan, yang masih terpasang ventilasi mekanik jadi fungsi yang berbeda.
dia suka tek-tek-tek buat manggil perawat di ICU karena perawatnya adanya di nurse station, bukan ada di depan pasien gitu. Akhirnya seringlah saturasi prop kita ini pecah jadi dua gitu karena sering di kotak-kotak pasien gitu kan, pecah jadi dua gitu. Nah sebenarnya ada satu saturasi, saya nggak tahu di tempat teman-teman ada atau enggak. Ini saturasi di RSCM udah ada, di Rumah Sakit Hasan Sadikin juga udah ada gitu kan. Saturasi yang taruh di forehead. Ini memang sekarang ini dikembangkan di forehead ini. Karena ini jauh lebih akurat dibanding yang di tangan gitu. Di tangan dipasang di tangan ini jauh lebih akurat. Ini udah ada penelitiannya. Ditaruh di suhu 5 derajat, di mana akral sudah tidak teraba, saturasi sudah tidak terbaca di akral, ditaruh di forehead, masih ada tuh saturasi bisa kebaca gitu. Cuma kelemahan di forehead ini tidak bisa dipasang untuk berat badan neonate yang kurang dari 10 kilo. Gitu. Kenapa nggak bisa dipasang? Karena kan dahi, ditaruh di dahi, di baliknya ini ada sensornya. Agak ngejendol, takutnya malah jadi tanda gitu di dahi pasien karena dahinya masih lunak gitu. Makanya ini tidak dianjurkan untuk yang berat badan kurang dari 10 kilo. Dan pemakaian yang di forehead ini nggak bisa masang asal tempel. Di sini ada tandanya harus sejajar dengan pupil. Dan ini harus dipindahkan setiap 12 jam, dipindah ke dahi sebelahnya. Jadi itu harus ditaruh setiap 12 jam, harus diputer gitu. Supaya sensornya ini nggak jadi tanda di dahi satunya kan gitu. Nah, untuk prosedur pemasangan probe saturasi, pada saat kita mau masang probe saturasi kan kita sering tuh taruh di tangan kita dulu. Kita taruh di tangan kita, oh bagus, sebenarnya itu kita hanya periksa sensornya bagus atau enggak gitu kan, kabelnya sebelum dipasang ada kerusakan atau enggak kan, itu yang kita lihat sebenarnya. Dan satu lagi, pilih daerah yang hangat dengan perfusi yang bagus. Karena apa? Kalau misalkan daerahnya dingin, tangannya akralnya dingin, otomatis nggak akan kelihatan saturasinya berapa, nggak akan kebaca gitu, karena akralnya dingin. Dan hindari penempatan sensor pada daerah yang edema. Nah sebenarnya ini salah satu penkes yang bisa teman-teman berikan ke pasien. Pada pasien-pasien yang komposmentis gitu kan, kalau misalkan tangannya semua akralnya edema semua, dia terpasang saturasi gitu kan. Itu yang harus kita ajarkan tiap 1 jam probe-nya dipindahin gitu kan. Pasiennya kalau pasiennya komposmentis dan kooperatif, suruh dia pindahin supaya dia nggak menekan gitu. Kalau menekan nanti jadi nekrosis karena tidak ada aliran darah yang jalan ke situ kan gitu. Nah, kalau dia pasiennya nggak komposmentis dan nggak kooperatif, ya berarti tugasnya perawat untuk memindahkan probe itu tiap 1 jam. Jadi itu yang harus dikerjakan. Nah, untuk keakuratan nilai SpO2 dipengaruhi oleh nilai Hb, aliran darah ke pembuluh darah vaskuler, suhu tempat sensor diletakkan, gitu, kemampuan oksigen dari pasien. Kalau dia terpasang ventilasi mekanik, lihat FiO2-nya berapa persen yang dipasang gitu. Ventilasi dan perfusi yang tidak seimbang, kondisi cahaya lingkungan dan aliran darah balik pada lokasi probe, itulah nilai berapa faktor yang mempengaruhi keakuratan nilai SpO2. Nah, untuk denyut jantung atau heart rate, ini bisa kita ukur secara manual dan secara otomatis dengan pemasangan EKG lead. Gitu. Komponen penting dalam curah jantung, cardiac output, stroke volume kali heart rate. Gitu. Pada pasien-pasien yang tidak stabil, harus dievaluasi dengan auskultasi suara jantung. Di mana kita harus auskultasi? Ya di apex. Di apex dengan mempergunakan bel, didengarkanlah bunyi jantung, suara jantungnya gitu. Dihitung berapa besar nadinya itu, jantungnya ada berapa, itu yang harus kita perhatikan. Hati-hati kalau ada PEA. Jadi gambaran PEA itu ada gitu, ada gambaran EKG, tetapi pada saat kita raba arteri karotis tidak ada arteri karotisnya gitu.
Nah, itulah kalau ada seperti itu, apa tindakan kita, berarti harus di RCP pasien kan gitu. Nah, untuk aritmi harus dilihat nih analisa EKG tiap 8 jam atau jika ada perubahan. Yang harus diperhatikan yaitu gelombang PQRST harus jelas. Kalau pada pasien-pasien, kalau dia ada hemodinamik dan keluhan pasien terhadap perubahan irama jantung, misalkan jantungnya ada berubah, pasiennya bilang nyeri dada gitu, atau dia ada ada ST elevasi atau ada ST depresi pasien, terus ada pasien yang ngeluh nyeri dadanya menjalar, ya kita lakukanlah pemeriksaan CK-CKMB atau troponin T, nanti kita lihat, kita anamnesa lagi nyeri dadanya mulai kapan, karena itu indikasi untuk pemberian streptokinase. Tapi kalau dia udah nyeri dadanya udah 3 hari yang lalu nyeri lagi kan gitu ya, untuk pemberian streptokinase itu kurang efektif gitu. Paling diberikan heparinisasi. Nah, untuk hati-hati pada pasien dengan penggunaan pacemaker. Karena kalau pasien yang terpasang pacemaker itu gelombang EKG-nya berbeda. Makanya kalau di bandara kan ada tuh nggak yang punya alat pacu jantung tidak boleh lewat sensor, takutnya lewat sensor pacemakernya mati, pingsan dia kan gitu. Dan yang paling penting lagi ya harus kita paham, kenali secara dini aritmi yang mengancam jiwa. Pasien VTVF kan itu harus kita paham benar gitu. Kalau enggak ya pasiennya nggak nyampe besok kan gitu. Nah, ini untuk temperatur. Ini ada chat apa? Untuk temperatur kita bisa ukur secara kontinu atau intermittent gitu. Ada 2 cara. Yang kontinu ya ini, yang ada di monitoring, yang kita taruh apakah di ketiak pasien atau di belakang, kan nggak mesti selalu di ketiak. Kalau toh ditaruh di ketiak, pastikan keteknya nggak basah ketiaknya. Karena kalau basah nanti hasil yang ada di monitor nggak benar gitu kan. Dan satu lagi yang harus diingat juga, kalau toh pada pasien-pasien diaporosis juga itu sering bikin hasilnya error gitu. Makanya jarang yang kontinu ini kita pergunakan karena sering kurang tepat temperatur yang ada di monitoring gitu. Makanya kita pakai yang intermittent, apakah pakai digital, apakah pakai termometer air raksa. Nah, ini untuk jenis-jenis temperatur direktor nggak boleh lagi kita pakai karena bisa merusak saraf-saraf di anus gitu yang masih kita pakai, apakah di oral, di telinga, ini di abdomen gitu kan. Nah, yang di forehead ini sekarang karena masih zaman COVID, yang forehead ini banyak bener gitu. Zaman dulu kita cari itu susah bener, kalau sekarang dari yang harganya murah sampai harganya mahal ya ada gitu kan. Untuk monitoring hemodinamik yang secara invasif. Yang secara invasif ini tujuannya mengevaluasi fungsi dasar kardiovaskuler, menentukan adanya disfungsi sistem kardiovaskuler dan derajatnya, mengarahkan pada intervensi khusus, dan evaluasi efektivitas intervensi. Nah, pemantauan hemodinamik yang invasif. Yang invasif ada CPP, ada artery line gitu, PAP, atau juga PCWP gitu. PCWP ini 2 ini kalau terpasang PA kateter baru bisa diukur kan gitu. Nah, untuk CPP monitoring, pengertian dari CPP monitoring ini pengukuran central venous pressure yang merupakan tekanan pada vena toraks yang menggambarkan aliran darah ke jantung. Karena posisi dari CVC itu ada di vena cava superior di atrium kanan, gitu kan? Makanya CPP itu merefleksikan tekanan darah di atrium kanan atau vena cava. Sehingga kalau dia venous return turun, CPP turun, venous return naik, CPP itu naik. Nah, indikasi kenapa harus dipasang CPP gitu. Indikasinya kalau cairan yang diberikan lewat intravena itu volumenya udah banyak gitu. Dan jaluran vena perifer yang tidak adekuat, sering plebitis. Nah, itu indikasi untuk dipasang CPP. Nah, untuk karena juga pemberian obat-obat vasoaktif, kalau diberikan obat-obat vasoaktif ya sebaiknya dipasang CVC gitu kan. Karena obat-obat ini sifatnya
Karena obat-obat ini sifatnya mengiritasi, gitu. Dia sifatnya mengiritasi, makanya sebaiknya dipasang CPP, gitu. Pemberian parenteral nutrisi, kalau pasien-pasien yang sudah diberikan TPN, gitu, TPN yang osmolaritas cairan yang ada itu lebih dari 700 miliosmol, sebaiknya dipasang CPP, gitu. Karena kalau enggak ya plebitis terus, teman-teman akan pasang infus terus nanti, gitu. Pemantauan hemodinamik CPP, intervensi terapeutik hemolisis dan TPM, dan juga pengambilan sampel darah. Jadi kalau misalkan pengambilan darah vena saja, nggak perlu ditusuk-tusuk kalau untuk ngambil darah vena lewat CPP aja. Cuma mungkin cara pengambilannya yang harus benar sehingga hasilnya itu benar gitu, yang hasil yang didapat itu benar gitu. Nah, ini lokasi pemasangan. Lokasi pemasangan bisa di vena jugularis interna, subclavia, eksterna, dan femoralis. Dari 4 lokasi ini, satu-satunya yang tidak perlu diukur yaitu di vena femoralis. Kenapa tidak perlu diukur? Karena nggak nyampe di vena cava superior gitu. Jadi nggak perlu diukur kalau dia terpasang. Nah, untuk lokasi pemasangan, lokasi kalau kita terpasang di CPP ini, CPP ujungnya ada di sini nih, di vena cava superior gitu, ujungnya ada di sini. Nah, kita orang ICU harus bisa baca X-ray, bukan hasil X-ray, bukan, tapi toraks ronsen torak yang basah itu harus kita lihat gitu, kita harus bisa tuh. Ya memang itu bukan kompetensi kita, tapi yang namanya kita pasien di situ, masa ntar pasien dilakukan toraks foto hari Sabtu, dokternya datang hari Senin, itu kita nggak lihat kan gitu. Seenggaknya kita harus lihat tuh kalau pasien udah dipasang CVC atau pasien diintubasi, kan kita harus tahu posisinya benar atau enggak gitu. Jadi kalau sebaiknya ya kita harus paham ini posisi dari CPP, nanti ETT-nya benar atau enggak, minimal itu yang harus kita paham. Syukur-syukur kita bisa ada baca ada efusi plora, ada pneumotorak, pasien-pasien ada edema paru gitu. Ya syukur-syukur kita bisa baca itu semua gitu. Jadi itu yang harus kita kuasai kalau kita bekerja di ICU. Nah, untuk kateter CPP. Kateter CPP itu ada yang double lumen, ada yang single lumen, ada yang triple lumen gitu. Kalau yang double lumen, teman-teman jangan melihat warnanya, ini warna kuning, warna hijau, taruhnya di warna hijau, enggak. Tapi lihat tulisan yang ada di sini nih. Di sini ada tulisan proksimal, ada tulisan distal. Untuk penempatan kita mengukur CPP, taruhnya di distal gitu. Untuk mengukurnya, taruh di distal, nanti kita lihat gitu. Nah, untuk pengukuran hemodinamik monitoring, sebenarnya pengukuran itu bisa ada 2 cara. Dengan teknik manometer, besok kita lakukan nih, hari Senin ya, kalau nggak salah. Jadi kita ngukur dengan manometer air, satuannya cm H2O. Kalau dengan transducer yang disambung ke monitoring, satuannya milimeter Hg. Tetapi kalau toh kita mengukur secara manual, kita bisa dapat nih nilai transducer. Gitu. Biasanya di ICU itu dokter-dokter anestesi yang bisa lihatnya nilai berapa nilai CPP, yang milimeter Hg, yang milimeter Hg. Teman-teman ukurnya secara manual. Jangan nanti bilang nggak tahu dok, orang saya ukur secara pakai manometer, itu mana saya tahu yang milimeter Hg. Itu bisa kita dapatkan dengan mengkonversi nilai yang kita dapat dikalikan 0,7 atau 0,8. Misalkan kita ukur dapat 11. Kalau kita mau konversi ke milimeter Hg berarti 7,7 atau 8,8. Itu milimeter Hg. Satuannya harus dirubah gitu. Nah, untuk teknik mengukur dengan manometer air gitu. Kalau dengan manometer air nanti yang kita butuhkan NaCl-nya NaCl tanpa heparin gitu. Kalau manometer air tanpa heparin, nanti keluarin udara dari selang, menghubungkan skala pengukur, menghubungkan three-way gitu kan, menghubungkan manometer lain, mengukur udara dari manometer lain gitu, mengisi cairan ke skala pengukur sampai angka 25 dan menghubungkan manometer lain dengan kateter yang sudah dipasang.
Nah, untuk cara pengukurannya bagaimana gitu? Kalau kita dengan mengukur manometer lain, yang pertama kali yang harus dijelaskan ke pasien yaitu beri penjelasan ke pasien kita mau ngapain gitu. Jangan bilang sama pasien, Pak, saya mau mengukur CPP. Pasien nggak ngerti gitu. Apa tuh CPP? Tapi apa yang harus kita jelaskan, Pak? Kita mau mengukur keseimbangan cairan di tubuh Bapak. Gimana Pak? Bapak posisinya gimana? Karena kita harus atur posisi pasien. Memang sebaiknya dalam mengukur CPP posisi pasien supin sebaiknya. Tapi kalau si pasien nggak bisa supin ya jangan dibikin supin gitu. Ntar ngap-ngapan tuh supin kan gitu, dikasih supin ya dipaksa supin. Nah kalau posisi pasien tidak dibuat supin ataupun pasien mau supin, kita harus lakukan leveling nih. Kita harus lakukan leveling, mensejajarkan letak jantung dengan skala pengukur atau transducer. Ini letak jantung dengan membuat garis pertemuan sela iga keempat, ICS 4 dengan garis mid aksila. Nanti pas udah kita masukin cairan, besok kita praktek satu-satu, nanti tentuin nilai CPP itu di mana gitu. CPP itu ditentukan kalau kita ngukur CPP kan ada undulasi. Undulasi itu yang turun naik, turun naik, turun naik. Nah, nilai CPP bukan pada saat yang naik, tapi pada saat yang turun gitu kan. Lihat undulasinya dibaca pada saat akhir ekspirasi. Jadi pada saat yang turun itulah nilai CPP. Misalkan pada saat naik nilainya 9,5. Pada saat turun naiknya 9 atau 8,5. Nilai CPP berarti 8,5. Positif atau negatif itu harus ditulis. Karena nilai CPP ada nilai negatif. Jadi harus kita tulis tuh. Kita dapatnya positif kah atau negatif, dan dilihat juga satuannya apa, cm H2O atau mm Hg. Nanti bereskan alat, beritahu pasien tindakan telah selesai. Sekarang berapa kali kita dalam satu shift mengukur CPP gitu kan? Berapa kali kita dalam satu shift mengukur CPP? Minimal kita mengukur CPP dalam satu shift 2 kali. Minimal. Kapan? Setelah kita operan sama sebelum kita pulang. Kecuali ada intervensi lain tuh yang harus diukur atau dokternya datang minta diukur ulang, ya nggak jadi masalah gitu. Tapi itu yang harus benar-benar kita lakukan 2 kali dalam satu shift. Berapa nilai normal CPP? Di buku itu nilai normal 6-8 mm Hg, tapi ada di buku lain gitu kan, berbeda, itu nggak jadi masalah. Sebenarnya nilai CPP, nilai normal CPP itu kan hanya sebagai guideline kita, gitu, hanya sebagai pegangan berapa nilai normalnya. Selebihnya kalau kita di klinik, lihat klinis pasien. Jadi lihat, karena sebenarnya kalau CPP itu kan tidak bisa menggambarkan keseluruhan cairan di dalam tubuh kita. Yang lebih akurat kalau dia terpasang PA kateter dengan melihat cardiac output atau cardiac index, itu yang memang bisa dilihat. Nah, untuk kalibrasi, ini wajib kita lakukan kalibrasi. Kalau enggak kita lakukan kalibrasi, hasil CPP yang kita dapatkan itu enggak akurat. Caranya gimana? Kan tadi saya bilang, setelah atur posisi pasien, lakukan leveling. Leveling ini untuk menentukan posisi plebostatis aksis atau titik plebostatis aksis. Caranya gimana nih? Dari ICS keempat, klavikula, ICS keempat, 1, 2, 3, 4, tarik garis lurus ke mid aksila, inilah yang dinamakan posisi plebostatis aksis atau titik plebostatis aksis. Titik ini tidak berubah, meskipun pasien nanti dibikin semipolar, polar, titik ini tetap di sini. Nah, inilah yang kita lakukan zeroing, sejajarkan titik ini dengan transducer gitu. Dengan transducer. Kalau kita ukur secara manual, yang kita sejajarkan tidak mesti di angka 0, gitu kan? Apakah -1, -2, +2, +1, itu tergantung itu sejajarnya di angka berapa. Kalau kita ukur dengan menggunakan manometer. Tetapi kalau kita ukur pakai monitor, pakai transducer, itu yang namanya zeroing harus di angka 0. Itulah perbedaannya. Komplikasi pemasangan CPP. Komplikasi pemasangan CPP apa? Yang pertama sering pneumotorak. Pneumotorak sering banget gitu. Kalau pneumotoraknya sedikit, itu bisa diabsorb gitu, bisa diabsorpsi.
Tapi kalau pneumotoraknya banyak harus dipasang WSD. Meskipun pasien udah diintubasi tetap harus dipasang WSD gitu karena parunya tidak bisa mengembang. Nah, infeksi sering, terutama kalau perawatan kita nggak benar gitu. Infeksi kalau perawatan kita nggak benar baru dipasang juga 2 hari udah ini udah kemerahan gitu. Memang sebaiknya pasien-pasien yang terpasang CPP pakainya pakai yang dressing yang transparan sebaiknya gitu kan. Sebaiknya pakai dressing yang transparan. Tapi karena BPJS nggak ada dressing yang transparan, pakai kasak gimana ya boleh-boleh aja. Tapi harus benar-benar dicek setiap saat gitu. Terutama pada pasien-pasien yang diaporosis. Jangan ngelihat plesternya yang masih nempel gitu kan, kadang plesternya masih nempel, tentunya kasarnya lembab. Nah, itulah yang mengakibatkan kemerahan pada pasien yang terpasang CPP. Nah, disritmi ini kenapa pada saat pemasangan CPP nyenggol es anut. Karena posisi es anut kan ada di muara cava vena superior gitu kan, itu yang sering terjadi. Gangguan pembuluh darah, ada emboli udara, ada udara masuk, perdarahan. Pada saat dipasang CPP sering perdarahan. Nah, biasanya kan kita pakai tuh pakai bantal pasir. Kalau dia berhenti ya berarti bisa tetap terpasang CPP-nya. Tapi kalau totalnya perdarahannya nggak berhenti juga berarti harus dicabut. Berarti itu kena arteri di sana kan gitu. Nah, untuk apa saja yang harus kita assess hemodinamik, yang benar-benar harus kita lihat gitu kan, di nadi pasien, heart rate gitu kan, karena ini yang memang makrosirkulasi yang bisa kita lihat. Mottling ini pada pasien-pasien bayi terutama gitu, kelihatanlah perubahan warna di bawah kulit kalau memang dia oksigennya kurang gitu kan. Temperatur apakah panas ataukah dia hipertermi, hipotermi, capillary refill time ini memanjang atau tidak. Ini makrosirkulasi yang bisa kita lihat. Selebihnya apa yang kita bisa lihat dari ini? Dan nanti dilihat urin output dan kesadaran pasien gitu. Hasilnya bagaimana dari urin output, dan nanti bisa kelihatan nih saturasi vena sentralnya akan seperti apa. Dan apa yang harus kita dokumentasikan? Yang harus kita dokumentasikan tanggal dan jam pemasangannya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Jam berapa? Oh, tanggal 12 Januari. 12 Januari jam 15 atau jam 11 dipasang gitu kan. Lokasinya di mana? Dipasang di subclavia gitu kan, atau di juguler atau di femoralis gitu. Ukuran kateter CPP-nya nomor berapa? Kateternya misalkan nomor 7. Pakai yang double lumen atau pakai yang triple lumen gitu ukurannya. Hasil pengukurannya apa yang harus kita tuliskan? CPP positif 10 cm H2O undulasi sesuai dengan respirasi. Itu yang kita tuliskan di hasil pengukuran. Dan di dokumentasi, apa yang didokumentasikan hemodinamik? Hemodinamik sebelumnya seperti apa. Nah, selama dipasang, setelah pasang, contohnya heart rate-nya keriting, aritmi, berarti dia nyenggol tuh, gitu kan. Nah, setelah pemasangan, contohnya ada terjadi perdarahan. Perdarahan harus dipasang bantal pasir. Jadi itulah yang harus kita lakukan dokumentasi. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang invasif, yang kedua. Yang kedua, untuk invasif, ini pemantauan tekanan melalui penempatan beberapa kateter ke dalam sistem sirkulasi. Tujuannya apa? Kalau dia dipasang invasif, bisa terpantau terus-menerus, atau intermittent, kalau kita memantau tekanan intraarterial, intrakardial, tekanan arteri pulmonal, atau parameter O2. Gitu. Informasi ini bermanfaat, bisa dimanfaatkan untuk mengetahui atau mengenali dengan pasti hasil pengukuran yang akurat yang berhubungan dengan sirkulasi, terutama pada pasien kritis. Nah, untuk apa saja yang bisa kita lihat pada hemodinamik invasif, kita bisa tahu nih mengukur tekanan darah, mengetahui gelombang tekanan di dalam ruang jantung. Karena apa? Gelombang di dalam ruangan jantung itu berbeda-beda.
di atrium kanan, ventrikel kanan, di arteri pulmonalis itu berbeda-beda, tekanannya berbeda, angkanya juga berbeda. Tempat pengambilan darah, sampel darah arteri kalau dia terpasang arteri line. Tempat memasukkan obat-obatan, kalau CPP terpasang juga sebagai pacu jantung gitu kan. Nah, keuntungan pemantauan hemodinamik secara invasif. Keuntungannya apa? Kalau dia invasif kan lebih akurat. Bisa ada di monitor, bisa kebaca terus-menerus gitu, bisa kelihatan. Perubahan kecil sekecil apapun bisa dideteksi gitu, terutama kalau pasien-pasien terpasang arteri line. Kalau terpasang arteri line per second pun itu tensi akan berubah gitu. Beda kalau kita pakai dinamap yang kita setel tiap 15 menit, 30 menit atau tiap 1 jam. Kalau arteri line tidak, tiap per second dia akan berubah tensi pasien gitu kan. Kalau dia ada pemberian terapi bisa kelihatan juga, misalkan kalau dia ada arteri line pakai adrenalin, dinaikin adrenalin 1 mikro, 2 mikro sampai 5 mikro. Kalau 5 mikro udah dosis tanah kusir kalau di Jakarta kan gitu. Kalau udah 5 mikro ya udah tinggal dibungkus aja itu pasien kalau dia itu, karena 5 mikro adrenalin dengan berat badan pasien 60 gitu. 50 ampul adrenalin itu nggak nyampe 3 jam gitu. Itu kan udah dosis tanah kusir gitu kan. Untuk pengambilan sampel lebih mudah kalau dengan invasif dan harus dilihat bentuk gelombang dapat dilihat melalui sistem transducer. Nah, komponen dari monitoring hemodinamik. Dilihat nih transducer. Karena di transducer inilah merubah peristiwa fisiologis ke dalam sinyal-sinyal elektrik. Ada tekanan, ada temperatur, ada cahaya, kan gitu. Ada transducer di monitor, akhirnya kelihatan tuh angka-angka kan gitu. Di amplifier ini menangkap sinyal elektrik dan mentransmisi ke layar monitor. Monitor display, ini layar monitor ada gambaran gelombang, nilai, dan pressure kan gitu. Untuk kateter tubing atau flush system, ini perawatan kateter ini paling penting gitu kan. Yang juga harus diingat itu heparinisasi solution yang diberikan. Kalau dia pakai transducer harus menggunakan heparin gitu kan. Ada pressure bag gitu. Itu yang harus dilihat gitu. Nah, ini persiapan pengukuran dengan teknik transducer. Ada flash solution, ada infuser bag, ada IV administration set, ada transducer disposable gitu kan, ada extension tubing, ada transducer interface kabel dan monitoringnya, dan juga ada kateter. Apakah kateter PA, CVC, atau dia arteri kateter yang dipasang di pasien. Nah, ini flash solution. Cairan ini harus NaCl dan harus diberikan heparin. Heparin fungsinya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya clotting dan juga menjadi maintenance untuk patensi dari kateternya. Itu fungsinya heparin. Berapa heparin diberikan? 500 unit. 1:1. Kalau NaCl-nya 500 berarti heparinnya 500. NaCl-nya 1000 berarti heparinnya 1000 gitu. Perbandingannya itu. Jadi 1:1. 500 unit berarti dengan pada speed yang 1 cc 0,1 cc. Karena speed 1 cc itu 5.000 unit kan gitu. Nah, infuser bag. Infuser bag nih, ini tekanan di sini harus 300 mm Hg, berarti harus kita pompa nih. Tekanan ini nggak boleh turun dari 300 gitu. Ini harus 300 gitu. Dan IV administration set, ini IV administration set harus sesuai dengan interface kabel karena ini harus cocok masuk di sini. Dan dia micro drip. IV administration setnya ini berbeda dengan infuset atau blood set yang ada yang kita pakai atau settingan yang untuk transducer gitu kan. Jadi ini harus masuk ke sini nih gitu. Harus sesuai. Nah, yang paling penting juga ada disposable transducer. Di sini ada cair. Kalau dia terpasang IV administration set, cairan yang masuk ke pasien kalau dia udah pakai NaCl itu harus ditulis di flash di flow sheet ICU itu flash NaCl harus masuk ke cairan masuk. Memang di sini maintain flow-nya 2 sampai 4 cc per jam.
tapi kita ambil rata-rata 3 cc per jam. Jadi harus ditulis di flow sheet 3 cc per jam. Kalau dia terpasang hanya CPP. Tapi kalau dia ada artery line berarti 6 cc per jam. Tapi kalau dia ada PA kateter berarti 9 cc per jam, dan itu harus ditulis di cairan masuk kan gitu. Ini extension tubing atau manometer line atau stopcock. Ini penghubung antara kateter dan disposal transducer atau flash device. Nah, ada transducer interface kabel dan monitor. Ini yang interface kabel nih. Nah, ujungnya ini harus masuk nih sama IV administration set-nya di sini harus masuk gitu kan. Memang IV administration set ini beda-beda tergantung interface kabel yang ada di monitor. Jadi besok teman-teman akan lihat macam-macam IV administration set-nya. Ujungnya ini kan harus pas masuk di sini kan gitu. Nah, untuk kateter CPP ini kalau di monitor, dia di layar monitor CPP itu kalau ini warnanya biru. Jangan tanya sama saya kenapa warnanya biru, karena memang itu udah internasional standar untuk CPP warnanya biru. Nah, untuk cara pengukuran dengan teknik monitoring transducer harus dikasih heparin. Nah, itu perbedaannya. Kalau pakai transducer dia harus kasih heparin. Kalau pakai manometer tidak pakai heparin. Itu yang harus di perbedaannya. Dan cairannya harus NaCl gitu kan. Ini hubungkan cairan dengan infus, mengeluarkan udara, memasang cairan infus pada katong, menghubungkan transducer, memasang three-way, menghubungkan bagian distal, menghubungkan manometer, mengeluarkan udara, dipompa harus 300 mm Hg, menghubungkan kabel transducer dengan monitor, menghubungkan manometer dengan kateter gitu kan. Dan yang paling penting lakukan kalibrasi gitu sebelum pengukuran, karena kalau kita nggak lakukan kalibrasi hasil yang ada di monitor yang nggak benar gitu. Nah, sebenarnya kalau kita pakai transducer ada gelombang CPP, ada 3 gelombang. Yang 3 gelombang positif, karena gelombang di CPP itu representatif dari gambaran EKG normal gitu. Yang positif A, C dan V, yang negatif itu X dan Y gitu. Ini di tekanan atrium. Nah, untuk gelombangnya ini akan kebaca nih, akan dilihat di monitor A, C, V, X, Y. Ini yang positif di atas kan gitu. Nah, gelombang CPP yang gelombang A itu merupakan kontraksi dari atrium gitu. Nah, gelombang C kontraksi dari ventricle, gelombang V ini penutupan katup trikuspid, sedangkan Y pembukaan katup trikuspid, dan X itu relaksasi. Nah, nilai CPP di sini kan beda nih berdasarkan FCCS gitu kan, Federation Critical Care Society. Nilai CPP 6 sampai 12 mm Hg gitu. 1 cm H2O sama dengan 1,3 mm Hg. Makanya nilai di normal kalau dia dikasih dilakukan di cm H2O kan biasanya dikali 10 misalkan di konversi ke milimeter kan lebih rendah nilainya. Nah, ini gelombang A. Gelombang A itu korelasi dari gelombang P pada EKG. Ini akibat dari peningkatan tekanan atrium pada saat kontraksi dari atrium kanan. Sedangkan gelombang C ini timbul akibat penonjolan katup atrioventrikuler. Ini korelasi dengan gelombang QRS segmen pada EKG. Untuk gelombang X ini yang gerakan dari bawah ke bawah di ventricle. Ini terjadi sebelum timbulnya gelombang P pada EKG. Gelombang V, ini gelombang V timbul karena pengisian dari atrium selama injeksi ventricle. Ini merupakan gambaran akhir dari gelombang T pada EKG. Nah, untuk interpretasi dari hasil CPP, apa yang bisa dilihat kalau kita dapatkan hasil CPP-nya itu rendah, gitu kan? Kalau dia di literatur ada, kalau dia pakai cm H2O 5 sampai 12 cm H2O. Tadi berdasarkan
berdasarkan FCCS 6-12. Tapi pada pasien-pasien sepsis biasanya 10. Tergantung klinis pasien, tergantung diagnosa pasien gitu kan. Kalau CPP-nya rendah, ini bisa menandakan terjadinya hipovolemi atau vasodilatasi pada pasien. Gitu. Hipovolemi atau vasodilatasi. Sedangkan kalau CPP-nya tinggi, bisa karena hipovolemi, bisa karena vasokonstriksi, ada right atrium, ada pasien-pasien CHF, ada pulmonary hipertensi, itu bisa tinggi nilai CPP-nya. Nah, untuk arterial pressure, artery line. Nah, monitoring yang harus dilihat, indikasi dipasang artery line apa sih? Gitu. Indikasinya kalau tensinya nggak stabil, titrasi, obat-obat vasopresor yang sering supaya hasil tensinya lebih akurat, pemeriksaan AGD yang berulang-ulang, sering ditusuk-tusuk, daripada ditusuk-tusuk terus ya pasang artery line kan gitu. Kalau nggak bisa dipasang dinamat, NIBP gitu kan. Karena kenapa? Mungkin ada luka bakar gitu pasien, jadi nggak bisa dipasang, akhirnya dipasanglah artery line. Lokasinya di mana aja, bisa di radialis, di brachialis, di dorsalis pedis, atau di femoralis. Apa komplikasi yang sering terjadi? Pasien bisa terjadi hematom, trombosis, iskemia, kan gitu, kerusakan arteri, ada infeksi, itu yang sering terjadi sama pasien yang terpasang arteri line, terutama kalau perawatan kita kurang benar kan gitu. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik yang dirubah menjadi angka dan gelombang dimonitor. Gimana caranya? Pada saat dimasukkan kateter ke dalam tubuh kita, ini kan ada sinyal yang masuk. Kalau dia disambung ke transducer, ada elektrik signal. Nah, dari transducer inilah yang merubah nanti gelombang mekanik ini berubah menjadi gelombang dan angka yang ada di monitoring. Nah, untuk invasif arterial monitoring, sebenarnya kalau kita pasang menggunakan dressing yang seperti ini kurang tepat. Kurang tepat. Harusnya kalau pasien-pasien yang terpasang artery line ya pakai dressing yang transparan biar kelihatan tusukannya di sini. Dan satu lagi, sebelum kita tusuk untuk pemasangan artery line gitu kan, harus dicek dulu Allen test. Allen test harus dicek sebelum artery line itu terpasang. Kalau Allen testnya itu nggak bagus gitu kan, blood flow-nya kalau kita tekan nih, kita tekan, fotonya kita buka, dia dalam waktu, fotonya nggak dalam waktu 5 detik dia nggak berubah, apa warnanya tetap pucat tangannya, ya itu jangan ditusuk, jangan dipasang arteri line, berarti di sini flow yang ke bawahnya nggak benar gitu. Jadi ini harus dilakukan Allen test dulu untuk kita pasang arteri line di sini gitu kan. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Ini pengalaman nih. Pengalaman saya bimbing mahasiswa di ICU di Jakarta gitu kan. Ini pengalaman yang sebenarnya yang harus benar-benar diperhatikan kalau kita bekerja di ICU. Jadi kalau ada pasien yang terpasang arteri line gitu, yang terpasang arteri line harus dibedakan tangan yang kiri sama tangan yang kanan gitu, atau dia dipasang di dorsalis pedis, kaki yang kiri sama kaki kanan itu harus dibedain. Kalau misalkan tangan yang dipasang di arteri radialis kanan itu udah kayak pukulan beduk, udah gede-gede gitu tuh tangan tuh jari, berarti kan ada yang nggak benar dengan arteri line yang dipasang gitu kan. Jadi kalau udah kayak gitu ya harus dicabut meskipun itu baru dipasang. Berarti ada sumbatan nih ke bawahnya. Karena apa itu terjadi? Belum dicek Allen test, dia sudah pasang di situ gitu. Jadi itu yang harus, kalau itu dibiarkan nekrosis semua nanti jari-jari pasien gitu. Ini kejadian pada saat saya bimbing mahasiswa di ICU gitu kan. Saya lihat tuh pressure bed-nya turun. Akhirnya saya pompa tuh pressure bed. Saya pompa tuh pressure bag. Setelah pressure bag dipompa,
Saya lihat tuh tangannya udah kayak pukulan beduk gitu. Terus saya bilang sama perawatnya, "Mbak, itu arteri lainnya udah nggak benar, dicabut aja." Tahu perawatnya ngomong apa? "Jangan Bu, pasangnya susah." Ya memang pasangnya susah, arteri lain itu nggak gampang pasangnya. Dulu saya sering banget pasang arteri lain. Ya tapi kan perawat itu kalau dia ngelihat yang tangannya ini udah bengkak, yang satu enggak, kan berarti harusnya dia paham. Itu nggak benar, harusnya dia malah cabut gitu. Bilang sama dokter, "Dok, ini tangannya gini saya cabut ya karena kondisinya kayak gini." Kan harusnya kayak gitu. Dia nyautinnya kayak gitu. Ya udah, saya pikir perawatnya nggak ngerti, saya bilang aja sama dokternya. Kalau saya cabut cabut cabut, ya Bu kalau memang kalian nggak ngerti gitu kan, ya tanyalah sama yang seniornya di situ. Gimana nih, cabut nggak? Kan nggak bener itu, kan harusnya kayak gitu. Terus saya tanya lagi, itu cairan di pressure bag dikasih heparin nggak? Enggak Bu, katanya dokternya nggak ngasih instruksi. Itu lebih parah lagi tuh, gitu kan. Dokter itu hanya pasang, perawatan itu ada di perawat gitu. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau nggak ngerti perawatannya ya harus ditanya dulu, ini perawatan ini kayak gimana kan gitu. Terus gimana? Saya kasih heparinnya, saya bolus-bolus, lebih parah lagi. Kalau nggak kayak gitu bleeding pasiennya nanti kan itu. Itu benar harus dipertimbangkan. Jadi itu yang benar-benar harus concern kita di situ kan gitu. Nah, untuk yang terpasang arteri line sebenarnya dia ada gelombangnya seperti ini. Ini yang disebut dicrotic knock gitu kan. Ini penutupan dari katup aorta. Dia harus ada gelombangnya. Normalnya harus seperti ini. Karena ini menggambarkan sistolik dan diastolik kan gitu. Nah, untuk gelombang, bentuk gelombang di artery line, kalau ini normalnya gelombang harus seperti ini. Kalau pasien terpasang artery line. Kalau dia gelombangnya seperti ini bisa menggambarkan gelombang arti yang landai, bisa ada gelembung udara gitu. Posisinya kingking atau ketekuk. Bisa juga taksiran sistolnya itu rendah atau diastolnya tinggi. Ini yang disebut dengan overdamping. Nah, kalau dia gambarannya seperti ini, lancip ini underdamping gitu kan. Ini bisa karena ada bekuan darah. Kalau ada bekuan darah berarti harus dievakuasi. Ada gelembung udara juga harus ditarik gitu kan. Kalau enggak dia emboli dan trombus. Kalau ada udara kita bolusin itu emboli, kalau dia ada bekuan darah kita bolusin dia trombus kan gitu. Ada kingking atau manometer lain yang terlalu panjang, ada putus koneksinya. Ini yang bisa mengakibatkan gambaran seperti ini. Nah, ini gelombang arteri yang harus dilihat. Nah, untuk perawatannya, kalau pasien yang terpasang arteri line harus dimonitor bentuk gelombangnya. Bandingkan nilai dengan pembacaan dan dilihat cuff-nya. Harusnya arteri line harus terbaca lebih akurat. Kalau dia terpasang dinamap dia harus lebih terbaca lebih akurat karena per second kalau dia terpasang arteri line tensi pasien itu akan berubah gitu. Cek sambungan dalam shifting, cek daerah pemasangan dan sirkulasi gitu. Ekstremitas ini benar-benar harus dilihat nih. Contohnya ekstremitasnya bengkak berarti itu harus dicabut gitu kan, berarti ada yang sumbatan di situ kan gitu. Dan juga harus di set alarm gitu. Ini penting. Nah, sekarang PAP, pulmonary arterial and wedge pressure monitoring. Ini kalau pasien terpasang PA kateter atau Swan Gun kateter gitu. Jadi PAP, pulmonary arterial and wedge pressure monitoring. PA kateter kayak gimana? Kayak gini nih. Panjang, besok kita lihat gitu kan. Ini di ujungnya ada balonnya nih. Di ujungnya ada balonnya. Jadi sebelum dipasang ke pasien harus dites dulu ini balonnya ngembang atau enggak. Sama seperti kita pasang kateter, pasien kan dites dulu tuh balonnya ada apa enggak. Kalau enggak ada berarti kan rusak kan gitu. Ini juga sama. Ini PA kateter atau Swan-Gun kateter harus dites ujungnya ini gitu kan. Nah, posisi kalau pasien terpasang Swan-Gun kateter, ujungnya Swan-Gun kateter itu ada di sini, di arteri pulmonalis. Dia jadi masuk nih, masuk atrium kanan, ventrikel kanan, langsung masuk kan gitu, langsung nih pulmonary katup PA kateter. Dia akan masuk di arteri pulmonalis.
Jadi ujungnya swan dan kateter ada di sini, di arteri pulmonalis. Jadi kalau teman-teman nanti lihat X-ray dia melengkung ke atas karena posisi jantung kan bukannya ke bawah, dia ke atas. Di sini yang ada di arteri pulmonalis. Jadi ini ujungnya ada di sini. Nah, ini. Nah, kalau dia yang tadi saya bilang ada balonnya, ini kita kembangin nih balonnya. Nah, balonnya kita kembangin inilah untuk mengukur pulmonary arterial wedge pressure, PCWP. Tapi ini nggak boleh lama-lama. Kalau ya cuma 5 detik selesai. Kalau enggak, kalau dia lama-lama, darah yang di sini nggak akan ngalir. Akhirnya ngeblok semua di sini. Gitu kan? Akhirnya malah nggak ada masuk ke atrium kiri sama sekali. Jadi hanya 5 detik selesai. Gitu kan? Untuk pemantauan tekanan arteri pulmonaris dengan Swan-Ganz kateter atau PA kateter, kita bisa mengkaji left ventricle, cardiac output, tekanan right atrium, kan gitu kan, tekanan atrium kanan, right ventricle, gitu kan, tekanan PA, pulmonary capillary wedge pressure, itu yang kita bisa ukur kalau pasien terpasang Swan-Ganz kateter atau PA kateter. Nah, ini gelombang kateter PA. Jadi kalau dia masuk ke atrium kanan, ini gelombangnya akan seperti ini. Ini akan kelihatan di monitoring. Gelombangnya akan seperti ini. Nilainya tidak melebihi dari 10 mm Hg kalau dia di atrium kanan. Gitu kan? Dia masuk ke ventricle kanan, dia akan tinggi-tinggi nih. Ini gelombang di ventricle kanan, tapi nilainya juga tidak akan melebihi 30 mm Hg. Nah, untuk dimasuk ke pulmonary artery, ini gelombangnya kayak gini nih. Tidak di bawah 10, kan gitu. Paling tinggi juga nggak nyampe 30 nilainya. Nah, kalau dia balonnya ini dikembangkan, PCWP, gelombangnya yang tadinya seperti ini, setelah dikembangkan balon gelombangnya akan berubah seperti ini. Inilah nilai pulmonary wedge pressure. Kenapa kita harus tahu nilai pulmonary wedge pressure? Untuk mengetahui fungsi jantung di sebelah atrium kiri, kan gitu. Makanya PA kateter ini lebih akurat dibanding CPP karena dia bisa mengukur sampai ke atrium kiri. Nah, parameter dengan PA kateter apa saja yang bisa diukur? Jadi gitu. Dia bisa mengukur PA pressure, PCWP kan PCW pressure, CPP cardiac output, blood temperatur, jadi suhu tubuh gitu kan, suhu di darah ini bisa diukur dengan PA kateter, dan mixed vein oksigen saturasi ini juga bisa diukur gitu kan. Kalau di mixed vein oksigen saturasi bisa ketahuan tuh DO2, delivery O2-nya berapa. Kalau di ICU kita ada rumusnya, tapi saya lupa tuh rumusnya gimana. Tapi biasanya di setiap ICU ada. Nanti kalau teman-teman pas praktek di RSPAD, lihat rumus-rumus ini biar dibawa pulang ke tempat teman masing-masing, karena di setiap ICU itu ada rumus itu. Nah, indikasi pemasangan kateter PA, ini dengan pemasangan kateter PA kita bisa mengakses status dari cairan, gitu kan, volumenya berapa. Kita bisa mendiagnosa kalau dia ada right ventricle failure, kita bisa mendiagnosa kalau ada left ventricle failure, bisa mendiagnosa kalau ada pulmonary hipertensi, PH, gitu kan, bisa mengakses kalau ada vascular disease, dan juga bisa mendeteksi secara dini kalau dia ada iskemia kalau pasien terpasang PA kateter. Nah, komplikasi infeksi, iya, pulmonary artery rupture benar gitu kan, terjadi thromboembolism, pulmonary infarction, ada kateter kinking atau intracardiac knotting, ada aritmi, ada udara emboli gitu kan, ada emboli. Nah, parameter ini udah tadi. Sekarang kalibrasinya sama. Kalibrasi tetap posisi plebostatis aksis. Apakah dia dipasang PA kateter, apakah dia dipasang artery line gitu kan, CPP, tetap leveling system dengan posisi plebostatis aksis gitu, itu sama semua itu.
Nah, zeroing system memindahkan efek tekanan atmosfer dari sistem, yaitu dengan menutup arah stopcock pada pasien dan terbuka pada posisi transducer sehingga terhubung dengan tekanan atmosfer. Nah, bedanya untuk zeroing system yang di manometer, zeroingnya kan nggak mesti di angka 0. Tergantung nanti posisi plebostatis aksis nanti sejajar dengan angka berapa kalau dengan manometer. Sedangkan dengan monitor, kalibrasi zeroingnya harus dengan angka 0, harus ada angka 0. Kalau angka 0 belum muncul, nanti yang ada di monitor angkanya nggak benar gitu kan. Dan juga pastiin gelombang dan nilai tekanan terbaca dengan baik gitu. Nah, untuk pemantauan hemodinamik ini yang bisa kita lihat gitu di monitoring kan gitu. Nah, untuk oksigen yang balance-nya seperti apa sih? Myocardial oksigen balance ini antara demand, antara kebutuhan dan supply itu harus seimbang. Yang demand itu kebutuhan baik preload, afterload, heart rate, kontraktilitas itu seimbang dengan oksigen yang dibutuhkan, diastolic time, diastolic pressure, dan coronary artery flow itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang ya akan ada gangguan gitu kan. Nah, untuk ventilator nanti teman-teman belajar sendiri. Sama juga nih kalau ada alarm ya lihat juga, malah ventilator kan juga sekarang itu harus teman-teman harus belajar gelombang di ventilator sama saja gitu. Nah, ini faktor untuk hemodinamik yang dilihat itu prelude, kontraktilitas, afterload, dan heart rate. Nah, cardiac output ini heart rate kali stroke volume. Nah, untuk pasien-pasien di ICU critical illness sebenarnya flow sheet pasien di ICU ya harus ada di sini nih, harus ada di depan pasien. Di sini ada bangku. Nah, fungsi bangku ini perawat harusnya di sini, gitu kan? Perawat harusnya di sini. Perawat nggak ada yang namanya di ICU. Perawat duduk di station nggak ada. Perawat harus ada di depan pasien. Kenapa seperti itu? Jadi nggak ada istilah tiba-tiba. Oh, tiba-tiba pasiennya ekstubasi. Oh, tiba-tiba pasiennya apnu. Jadi nggak ada. Karena memang harus di sini, kita harus pantau pasien di depan sini. Jadi tidak ada perawat yang di nurse station, nggak ada perawat yang melototin monitor sentral, nggak ada seperti itu, gitu kan? Semuanya ada di depan pasien. Nah, untuk melihat terjadinya perubahan tekanan darah, gitu. Kalau dia terjadi perubahan blood pressure, tekanan darah, gitu, ini bisa mengakibatkan terjadinya perubahan cardiac output, gitu. Kalau apa yang harus dilihat, lihat prelude-nya gimana, kontraktilitasnya gimana, afterload-nya gimana. Kalau ini ada gangguan, berarti akan mempengaruhi stroke volume. Kalau dia stroke volume berpengaruh, ya terjadi perubahan cardiac output. Terjadi perubahan cardiac output, apa yang harus diberikan? Bisa diberikan inotropik, bisa diberikan cairan. Kalau dia ada perubahan SVR, ini pemberiannya obat-obat vasoactive. Ini kalau kita lihat adanya perubahan di tekanan darah, gitu kan? Nah, untuk hemodinamik monitoring pasien-pasien yang critical ill monitoring critical ill pasien apa saja gitu yang harus diperhatikan. Yang pertama apa yang harus dilihat itu tisu perfusinya bagus atau enggak, gitu kan? Perfusinya bagus atau enggak. Apalagi yang harus kita lihat, adekuat nggak oksigen delivery-nya. Jadi itu yang benar-benar harus kita perhatikan. Nah, ini yang akhirnya keluarlah definisi shock, dilihat nggak adekuat tisu perfusi gitu. Yang akhirnya berdampak ke adanya kegagalan di multi organ system. Itu untuk bisa terjadi akhirnya pasien itu terjadi shock karena apa? Oksigen delivery-nya nggak adekuat, tisu perfusinya juga jelek gitu. Nah, ini keuntungan dan kerugian pemantauan secara invasif. Keuntungannya apa? Akurat, bisa dibaca terus-menerus, bisa memperoleh nilai sistem kardiovaskuler yang tidak dapat diukur secara non-invasif, kan gitu. Kan nggak bisa. Kalau dia nggak ada
kalau dia terpasang kardiak output kan, kalau dia ngukur kardiak output kan harus terpasang PA kateter, kan nggak bisa ngukur kardiak output kalau nggak terpasang kardiak kateter. Meskipun sekarang ini ada tuh Ethicon untuk bisa mengukur kardiak output secara non-invasif. Memang sekarang ini ada dikembangkan alat-alat untuk mengukur kardiak output tidak pasang swan gun, ada. Kenapa sih sekarang ini dikembangkan alat-alat non-invasif? Yaitu supaya mengurangi terjadinya infeksi pada pasien, supaya juga enggak nyeri pada pasien. Akurat nggak? Ya mungkin ada plus minusnya gitu kan. Pasti memang karena semua alat ini dikembangkan, ke plus minusnya kan pasti ada. Dapat digunakan untuk terapi yang optimal, untuk mengambil sampel darah efisien dalam waktu. Kerugiannya apa? Kerugiannya bisa meningkatkan resiko infeksi gitu, terutama perawatan kita yang nggak benar gitu kan. Sebenarnya CPP itu bisa bertahan sampai 1 bulan kalau perawatan kita itu bagus kan gitu. Memerlukan keahlian khusus, iya, nggak semua dokter mau pasang CPP kan gitu. Dapat memberikan informasi yang salah, benar kalau tidak dilakukan kalibrasi dan tidak dilakukan zeroing kan gitu. Jadi itu kalau nggak dilakukan kalibrasi dan zeroing bisa mendapatkan informasi yang salah. Misalkan pasien yang tadinya posisinya supin dirubah menjadi semivolar atau jadi dibikin volar tapi tidak dilakukan zeroing atau tidak dilakukan kalibrasi, hasil yang ada di monitor itu nggak benar. Jadi itu yang harus dilihat. Nah, untuk pemasangan nih, yang pemasangan ini kontraindikasi kalau misalkan dia ada gangguan koagulasi, gitu kan, ada trombolitik atau terapi antikoagulan karena pemberian trombolitik, ada trombositopeni, ada pasien-pasien dengan gangguan koagulopati, gitu kan, ada infeksi dan gangguan pertahanan di kulit, itu ada infeksi daerah pemasangan, potensial infeksi pada daerah pemasangan, luka bakar, kesulitan untuk menentukan lokasi pemasangan karena obes atau trauma, atau juga potensial tinggi terjadinya pneumotorak pada pasien-pasien dengan pemberian PIP yang tinggi, gitu kan, dengan CPAP, atau pada pasien-pasien dengan paru obstruktif, itu juga harus diperhatikan. Nah, ini nilai-nilai nilai-nilai ini nilai-nilai normal kalau kita di ICU, gitu kan. Kalau kita di ICU biasanya nilai-nilai ini kita lakukan berikan laminating nih. Karena kan kadang kita juga nggak hafal berapa sih MAP yang diinin gitu kan. MAP 70 sampai ini nilai normal yang ada cardiac output, cardiac index, volume, CPP kan, PAP, PAWP, CAPP gitu. Ini nilai-nilai normal yang memang ada. Jadi di ICU itu ada gitu. Tapi balik lagi nih, nilai normal ini hanya sebagai guideline, sebagai patokan. Tapi kita balik lagi ke klinis pasien, itu yang harus dilihat, diperhatikan. Masalah-masalah yang sering ditemukan dan pemecahannya. Jadi masalah yang sering kalau ada darah balik kecubing. Darah balik kecubing penyebabnya bisa sambungan lepas, gitu kan. Dia nanti cek sambungan dan kencangkan, ada stapcock tertutup ke flash atau sistem dan terbuka ke udara atau keluar. Ini buka stapcock, gitu kan. Tidak adekuat kantong. Jadi ini yang namanya pressure wake harus benar-benar dicek. Tekanannya harus 300 mm Hg. Gitu kan, tidak ada gambar gelombang, gitu kan, sumber listrik mati, cek aliran listrik, transducer tidak terbuka ke kateter, ini cek sistem, transducer tidak terhubung ke monitor, hubungkan transducer ke monitor, gitu. Gambar tekanan damping, gitu. Kalau ada gambar tekanan damping harus dilihat nih, seleksi skala tidak benar. Kalau dia nggak benar berarti harus set nih, set skala tekanan yang tepat. Kateter tertekuk gitu kan, ini harus direposisi kateter, ada udara berarti harus dikeluarkan, karena kalau nggak dikeluarkan emboli gitu kan. Kalau kita tatanya flash nanti emboli. Ada bekuan darah juga, ini harus diaspirasi sampai keluar bekuan darah. Kalau udah keluar baru nanti kita flash, kita kasih cairan pakai NaCl, pakai heparin, baru kita berikan.
Jangan kalau belum bekuan darah tetap terus kita bolus langsung, itu trombus nanti terjadi. Sambungan lepas, ini kencangkan sambungan. Kalau tubing dengan tahanan rendah, gunakan stip tubing. Perubahan kondisi pasien, nanti kaji dan treatment pasien. Kalau kantong tekanan tidak adekuat, kembangkan kantong tekanan sampai 300 mm Hg. Pembacaan tidak akurat, penyebabnya bisa perubahan reference level, ini kan gitu ya. Ini transducer di atas reference atau transducer di bawah reference. Ini pertahankan transducer pada plebostatis aksis atau kateter tip level pada saat melakukan pembacaan. Ada udara atau bekuan pada sistem, ini harus dicek, harus diaspirasi udara, dan bekuan juga harus dievakuasi dari sistem. Nah, line yang tidak dapat di-flush. Kalau line yang tidak dapat di-flush, bisa disebabkan karena posisi stopcock tidak benar. Pastikan posisi stopcock yang dengan posisi yang tepat. Tekanan pada pressure back tidak adekuat. Ini pastikan tekanannya 300 mm Hg dan valve tidak kosong, gitu kan. Kinking pada tubing, cek tubing terhadap kinking. Adanya clot di kateter, usahakan diaspirasi clotnya. Jadi aspirasi clot dengan speed. Jika line tetap tidak dapat di-flush, usahakan bilas dengan larusan heparin. Dumping ini penyebabnya bisa bubble udara. Kalau dia bubble udara, amankan semua sambungan. Adanya clot di kateter, keluarkan udara dari line dan transducer, gitu kan. Darah balik ke line, harus dilihat nih, kalau ada darah balik, apakah alatnya ada yang retak atau rusak, atau kalau dia ada, usahakan aspirasi clot, gitu kan, dengan speed, atau pastikan posisi stopcock benar dan sambungan tidak longgar. Nah, untuk manajemen keperawatan. Untuk manajemen perawatan yang paling penting, lihat cegah komplikasi. Cegah komplikasi terutama infeksi, gitu kan. Pastikan tempat area kateter terlihat dengan jelas, makanya sebaiknya menggunakan dressing yang transparan supaya tusukan CPP atau arteri line itu terlihat dengan jelas, gitu kan. Jadi itu harus dilihat. Kalau toh kita tidak punya dressing transparan, gitu kan, berarti kalau pakai kasa harus dicek setiap saat, jangan sampai lembab gitu kasanya, karena kalau lembab kan nanti bisa infeksi tuh, baru dipasang 2 hari udah infeksi pasien. Pastikan sirkuit dan manometer line terhubung dengan kuat dan aman, dan pasang label setiap kateter. Kalau CPP warnanya biru, arteri line warnanya merah, PA kateter warnanya kuning, gitu. Itu yang kita lakukan labeling, gitu. Nah, untuk cairan pressure back ini harus adekuat, gitu, dan cairan harus NaCl 0,9%. Jangan cairan diganti RL, gitu, atau asering, harus NaCl. Pastikan tekanan di pressure back selalu 300 mm Hg, gitu. Jangan sampai cairan di pressure back kehabisan, bisa habis, bisa, gitu kan, karena itu bisa dilihat tuh, bisa ketahuan. Karena kan ada flush NaCl yang harus kita masukkan tiap jam. Kalau dia arteri doang berarti 3 cc, ada CPP 6 cc, ada PA berarti 9 cc per jam. Gunakan hanya manometer line yang lengkap dengan transducer ya, karena kalau nggak lengkap ya nggak akan bisa connect, gitu kan, ke transducer kalau dia nggak lengkap, gitu kan. Observasi dan buang jika ada gelembung udara. Untuk anak-anak yang kurang dari 10 tahun, dia tidak menggunakan pressure back. Dia menggunakan syringe pump. Syringe pump speed 50 cc plus heparin 50 unit. Nah, di setting di syringe pump nanti 1 cc per jam. Jadi cairan yang masuk flush itu 1 cc per jam. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau pasien-pasien yang terpasang arteri line itu harus dipantau warna dan suhu ekstremitas bagian distal dari arteri line dan bandingkan dengan ekstremitas yang lain. Harus dibandingin, kalau sekarang arteri line yang
yang radialis sama yang kanan sama yang kiri, yang kanan udah gendut segala macam ya harus dicabut kan gitu. Pantau gelombang arteri setiap saat, lakukan zero dan leveling kembali transducer setiap pergantian shift dan pergantian posisi pasien. Jadi ini harus benar-benar dicek benar nih gitu. Kalau dia perubahan posisi gitu itu harus benar-benar dilakukan zero dan leveling. Dan kalau kita mau mengukur CPP berarti dia dicek diukurnya 2 kali setelah operan sama sebelum kita balik gitu kan. Untuk diagnosa keperawatan, resiko infeksi itu tinggi benar, ada perubahan perfusi perifer dan resiko cedera, inilah diagnosa keperawatan yang bisa diangkat untuk pasien yang terpasang monitoring invasif monitoring. Nah, yang harus diperhatikan gitu kan, yang harus benar-benar diperhatikan, ini clue yang memang benar-benar harus menjadi concern buat kita kalau kita mau melakukan monitoring hemodinamik. Don't treat the monitor but treat the patient. Jadi kalau ada alarm di monitor, yang dilihat bukan monitornya dulu, tapi yang dilihat pasiennya dulu gitu. Pasiennya ada masalah enggak? Kalau dilihat pasiennya enggak ada masalah, barulah monitornya yang dilihat. Jadi yang diperhatikan itu klinis pasien. Itu yang paling penting. Sama juga dengan ventilator. Kalau terpasang ventilator itu alarm ya jangan dilihat ventilatornya dulu, ventilator di silent enggak, tapi lihat dulu pasiennya. Kalau di pasien enggak ada apa-apa ya baru lihat ventilatornya. Dan yang harus diperhatikan lagi, efisiensi penggunaan dan manajemen yang aman dari invasif monitoring hemodinamik diperlukan pelawat yang terlatih dan kompeten di bidangnya. Nah, kalau kita mau kompeten berarti secara pengetahuan, secara skill, dan secara perilaku kita harus profesional dan harus bagus, kan gitu. Kalau kita ini jangan cuman hanya observasi tiap jam tanpa kita tahu, tanpa kita lihat, tanpa kita analisa pasien yang kita kelola dengan baik. Nah itu kesimpulannya melakukan persiapan alat yang sesuai dengan kebutuhan yang baik dan melakukan kalibrasi zeroing terlebih dahulu setelah kateter terpasang sebelum dicatat parameter yang kita pantau. Dan harus dipahami makna dari parameter yang kita pantau, segera kolaborasi bila ada perubahan yang signifikan. Jadi kalau ada perubahan yang signifikan ya harus kita langsung lakukan kolaborasi dengan dokter, kan gitu. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Silahkan kalau ada yang mau diklarifikasi. Silahkan teman-teman. Itu dua materi lanjut, nggak ada istirahatnya, nggak ada break. Jadi bisa selesai, bisa istirahat ya? Udah selesai, Bu? Udah. Oh, udah dua materi langsung? Iya. Oke. Mungkin teman-teman silakan ada yang mau didiskusikan terkait materi hemodinamik ini. Izin bertanya, Pak, Ibu. Ya, silakan. Maaf, saya udah ganti kostum ya. Silakan. Pak Ibu. Silakan, saya Pak. Silakan, Mas. Arif dari Mas Ketama Anda, Bu. Ini tadi ada dokumentasi, Bu ya. Dokumentasi itu ukuran, maksudnya di sini kalau ada CPP atau CVC, Bu ya. Kalau CPC maksudnya nih untuk klarifikasi nih, Bu. Nah, CPP atau CVC ya untuk kita untuk laporan. Kalau dokumentasi yang ukuran CVC yang dipasang nomor berapa? Oh, bukan CPP berarti ya? Hasil pengukuran itu CPP. Hasil pengukuran itu CPP. Kalau ukuran CPP CVC-nya nomor berapa dipasang? Nomor 7. Double lumen, single lumen, atau triple lumen, kan gitu. Oh, kalau ukuran itu CPC ya, Bu ya? Ya, CVC. CVC. Iya. Enggak, tadi saya lihat di dokumentasi itu CVC, saya CPP. Ya, kalau P itu pressure, pengukuran, kan? Gitu. Kalau C itu kateternya. Kateternya nomor berapa sih? Gitu. Single lumen kah?
Iya, Ibu. Double lumen kan? Atau berbunyi. Iya, Bu, maaf. Ada jam bunyi. Bentar. Jadi CVC-nya nomor berapa? Gitu. Ada nomor 7, single, double, triple. Hasil pengukuran itu hasilnya. Hasil CPP positif 10 cm H2O harus ada positifnya. Kalau di monitor juga ada nilainya. Di monitor juga ada positif, ada negatif nilainya di monitor gitu. Kalau kita pakai transducer. Makanya nilai hasil pengukuran CPP harus ada positif atau negatif. Karena nilai CPP ada yang negatif untuk kasus-kasus pasien shock hipovolemik kan gitu, ada yang negatif gitu. Iya, Bu. Oke, ada lagi mau diklarifikasi? Ingin bertanya, Bu. Silakan. Kan ada pemakaian CPP nih yang pakai 3 lumen. Oke. Biasanya kan yang dipasang itu kan yang kuning ya, Bu. Itu gimana tuh di staff saya? Nah, apa? Kalau seandainya itu pada saat pemasangan itu yang biasanya kan yang dipasang itu yang kuning untuk pengukuran CPP. Tapi pada saat itu yang jalur kuningnya itu tidak berfungsi dengan baik. Oke. Nah, apakah bisa digunakan dengan yang putih atau yang biru? Apakah hasilnya memang benar akurat atau apakah hasilnya itu beda jauh atau gimana ya, Bu? Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan kedua apa? Silakan. Pertanyaan kedua, itu apakah nilai CPP itu akan berpengaruh kalau kita ada penggunaan pemakaian ventilator dengan menggunakan PIP yang tinggi? Oke, sip. Sekarang gini, dengan CPP jangan ngelihat merah, biru, putih, jangan. Ya. Karena di CPP itu kalau dia triple lumen itu ada proksimal, ada medial, ada distal. Nah, itu saya lupa. Jadi gitu. Jadi jangan melihat merah kuning. Tadi kan di awal saya udah bilang jangan lihat kuning hijau, tapi ada tulisannya di CPP. Jadi kalau dia 3 lumen gitu kan, ada medial, proksimal, distal. Memang sebaiknya dipasang di distal. Tetapi sebenarnya prinsipnya kalau kita mau ukur nih, kalau teman-teman mau penelitian silahkan. CPP di proksimal, CPP di distal, ataupun di medial itu nilai CPP-nya tidak berbeda. Tidak berbeda. Sebenarnya prinsipnya apa? Obat-obat vasoaktif jangan ditaruh di depan. Harus ditaruh di belakang. Itu prinsipnya. Kalau taruh di depan nanti kedorong cairan, hemodinamiknya ajur-ajurtan, kan gitu. Makanya itu yang harus benar-benar kita lihat. Kalau toh ini mampet, gimana nih? Boleh aja. Tapi yang penting, oke lah, taruhlah nanti di medial untuk obat-obatan. Yang di proksimal itu cairan. Satu yang harus teman-teman paham, ada obat-obat yang bikin mampet CPP. Kan gitu. Lasik gitu kan, manitol gitu. Nah, obat-obat seperti itu jangan digabungkan dengan obat cara pemberiannya, tapi digabung dengan cairan. Jadi dia terdorong dengan cairan. Jangan sekali-kali digabung dengan obat-obatan. Kristal semua, macet semua nanti CPP gitu kan. Terus yang tadi pertanyaan kedua apa tadi? Pertanyaan kedua apa ya? Kalau dia penggunaan dengan PIP yang tinggi. Oke, dengan PIP yang tinggi gitu kan. Pada pasien-pasien dengan penggunaan ventilator, nilai CPP dipengaruhi oleh PIP yang tinggi. Kalau PIP yang 5 nggak jadi masalah karena PIP 5 itu PIP fisiologis. Makanya nilai CPP kita kalau PIP-nya tinggi itu harus dikurangi dengan jumlah PIP yang ada. Tapi bukan penjumlahan seluruh PIP. Misalkan yang terpasang PIP 10 nih. Ya kan? PIP 10 dikuranginnya ya 10 dikurangin 5 dulu kan PIP 5 normal. Nah, kelebihan 5 itu nilai CPP yang ada, dikuranginlah jumlah yang PIP-nya itu kan gitu. Karena itu mempengaruhi nilai CPP untuk pasien-pasien yang terpasang ventilasi mekanik dengan PIP yang tinggi. Oke?
Kasih Bu. Ini ada lagi? Bu, ada di itu Bu, di chat itu ada perbedaan tensi di Apakah kaki sama ada di tangan. perbedaan pemasangan manset tekanan darah di kaki dan di tangan? Ada. Makanya sebenarnya bukan perbedaan manset, perbedaan tekanan darah di kaki dengan di tangan itu besar. Makanya yang di kaki tidak dianjurkan untuk diambil tensi pasien di kaki. Kecuali kita mau membedakan antara tekanan darah di ekstremitas atas dengan ekstremitas bawah pada pasien dengan kasus neurologi. Pasien stroke, mau dibedain nih tensi yang kaki berapa nih, yang tangan berapa, itu boleh. Jadi untuk di ICU alangkah tidak elok kalau misalkan dipasang di kaki itu manset, gitu intinya. Janganlah dipasang di manset. Kalau toh memang tak terpasang semua ini, pasanglah dia satu jalur. Makanya dibilanglah dokter, dok tolong pasang CPP dok. Karena ini semua udah bonyok semua. Oke, kalau dokter nggak mau pasang vena dalam, kan gitu. Mau pakai Kavavik dok, boleh. Dokter mau pasang di mana? Di femoralis. Oke, dipasang di femoralis, nggak perlu diukur. Kadang dokter itu nggak mau pasang di subclavia karena sering terjadi pneumotorak pada pasien. Itu yang terjadi. Tapi kalau dokternya canggih malah dia demen lah pasang CPP. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Baik, teman-teman, ada yang mau diklarifikasi lagi terkait dengan monitor hemodinamik atau mau diskusi nanti terkait pada saat ini skill session? Ya, kalau ada yang mau naiknya boleh, silakan. Boleh, sekarang boleh. Ya, nah kan kalau ada yang mau diklarifikasi nggak apa-apa, kita diskusi. Kalau ntar ketemu saya, insya Allah hari Senin ketemu saya juga kita boleh diskusi panjang kalau ketemu saya hari Senin. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Iya. Ada 2 materi tadi. Cukup. Ada Pak, Bu dari Rumah Sakit Narum. Oke, silakan. Mau menanyakan kalau seandainya pasien sudah terpasang CVP, bolehkah kita ngambil darah itu dari CVP dan caranya bagaimana, Bu? Oh, boleh. Malah sebenarnya kalau udah dipasang CVP jangan nusuk-nusuk lah kalau cuma ngambil vena doang. Gitu kan, caranya gimana? Nah, ini teman-teman harus lihat dulu cairan yang ngegantung itu ada cairan lipid atau enggak. Gitu. Kalau dia ada cairan lipid, minimal diaspirasi 10 cc minimal. Tetapi pada saat kita aspirasi, semua cairan yang jalan harus di stop. Jangan mentang-mentang 3 lumen, ada 3 lumen, yang 2 jalan, yang 1 yang ditutup. Ya percuma kalau kayak gitu. Jadi semua line harus ditutup pada saat kita melakukan aspirasi. Kita aspirasi nih, gitu kan. Selesai kita aspirasi, cara kita nutupnya juga pas kita mau ngambil speed yang kosong, itu juga harus kita perhatiin. Jangan kita nutup ke sini, totonya yang 1 jalurnya jalan lagi, ya percuma. Kan gitu. Jadi teknik kita pengambilan darah di CVC itu harus benar-benar kita pahamin. Gitu. Malah kalau saya sih dulu kalau udah terpasang CPP, ya saya nggak tusuk-tusuk lah pasien. Kesian bener. Orang udah ada CPP ditusuk, kan gitu intinya. Teknik yang harus kita kuasai untuk mengambil sampel darah melalui CVC gitu. Jadi supaya hasil labnya kita yang kita dapat nggak error gitu hasilnya. Kan dokter sering tuh jangan lewat CPP, hasilnya nggak benar ya karena teknik kita yang kita ambil ya nggak benar. Gitu. Itu yang harus benar-benar teman-teman lihat gitu. Jangan nanti dan satu ambilnya itu yang paling pangkal yang mendekati ke pasien, jangan di ujung rentetan triwe yang banyak kan kalau kita di ICU triwe berentet, jangan di ujung tapi yang paling ujung pangkal terus kita tutup gitu. Oke? Ada lagi? Baik teman-teman, ada yang lagi ya? Ada bukti. Silakan. Ya, terima kasih. Aku bertanya Bu, kalau pada pemasangan CVC udah berapa hari, udah 3 hari, terus terjadi pembengkakan atau udem Bu, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi, apakah itu bisa tetap kita lanjutkan untuk pemberian obat-obatan atau kita cabut aja? Sekarang gini, harus di-assess dulu udemnya karena apa dulu. Gitu, udemnya karena apa? Kalau totonya dia pas kita lihat ada krepitasi,
Kan ada krepitasi berarti kan ada paru-parunya yang ketusuk tuh. Ya. Nah, itu yang harus kita lihat. Kalau krepitasinya makin banyak ya berarti harus dicabut. Gitu. Itu kan efek dari pemasangan CPP. Tadinya nggak ada, tutupnya kok ada krepitasi nih, makin banyak. Berarti harus dicabut. Nggak bisa itu dipertahankan. Kan gitu. Makanya harus benar-benar kita lihat kalau pada pasien-pasien yang terpasang CPP. Tentunya selesai dipasang, krepitasi banyak. Gitu. Oh ini berarti ada parunya yang ketusuk. Kan gitu. Oke Bu, makasih. Oke. Terima kasih. Maaf Bu, sekali lagi Bu, satu pertanyaan. Boleh Mbak. Kan seandainya kita punya pasien, terus tangan kanan, tangan kiri itu udah terpasang infus, terus itu udah kita saranin ke dokter untuk pasang CVP tapi dari dokternya itu belum bersedia. Terus apakah manset itu tetap boleh di tangan atau gimana Bu, atau di kaki? Di kaki semaksimal mungkin, jangan dipasang. Mbak, ini ICU Mbak, gitu kan? ICU loh. Masa ICU pasang tensi di kaki? Ya hasilnya kan perbedaan tensi kaki sama tangan kan beda, jauh. Sedangkan yang Mbak hitung nanti monitoringnya tensi pasien yang di kaki. Gitu. Janganlah. Jadi tetap di tangan gitu ya Bu ya? Ya tetap di tangan, berarti harus dilepas. Kalau memang ini dipasang lagi tiap, kalau memang tensi pasien, syukur-syukur tensi pasiennya stabil. Jadi observasinya tiap 1 jam. Kan gitu. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Cukup. Cukup Oke. puas apa cukup? Oke deh Bu. Mungkin kalau tidak ada boleh teman-teman sambil nyari pertanyaan. Waduh. Nanti pada saat Q&A session kan bisa bertanya Boleh. ya. Saat skill session ketemu saya insya Allah hari Senin, kita bisa diskusi banyak. Pada saat Boleh hari Bu, Senin, mungkin sekarang closing statement-nya mungkin Bu. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau memang ada yang mau diklarifikasi, kita bisa ketemu lagi hari Senin.